A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas kisah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy dan akrab disapa dengan Abu Abdullah. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Utsman dikenal sebagai seorang pedagang kain yang kaya raya dan dermawan. Dia terkenal dengan ahli ekonomi dengan jumlah ternak yang dimilikinya melebihi peternak-peternak yang lain. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Saat itu usia beliau sekitar 70 tahun. Pada masa kepemimpinannya disebut-sebut masa yang paling makmur dan sejahtera. Utsman bin Affan disebutkan termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Utsman bin Affan selalu menggunakan kekayaan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah. Utsman membeli sebuah sumur yang sangat jernih airnya, kemudian sumur itu dia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Dia juga memperluas Masjid Madinah dan menyumbangkan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda serta 1000 dirham untuk perang Tarbuk. Lalu Utsman bin Affan memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk membantu orang miskin di kala musim kering. Di hari Jumat dia akan memerdekakan seorang budak. Utsman bin Affan melakukan perjalanan hijrah menuju Habasyah. Ketika kaum kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap kaum muslim, Utsman hijrah bersama teman-temannya seperti Abu Qurzaifah, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Dia datang sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Tanpa berpikir panjang, Utsman bin Affan meninggalkan harta kekayaannya begitu saja. Semua usaha dagangannya serta rumahnya dia tinggalkan begitu saja untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hingga konon rakyat menunaikan ibadah haji berkali-kali. Karena semakin ramainya umat muslim yang pergi haji, Utsman kemudian memperluas Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Dia yang mencetuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara. Karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid. Pada masa kepemimpinannya, dia berhasil menguasai Syria dan wilayah Afrika Utara. Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin As diangkat menjadi gubernur untuk kedua wilayah tersebut. Selain itu, wilayah-wilayah lain yang berasal dia kuasai adalah Arjna, Persia, Khurasan, dan Nasbhabur. Utsman bin Affan pun telah menikahi dua orang putri Nabi Muhammad SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga dia mendapat julukan Zunnurain yang artinya pemilik dua cahaya. Semasa hidup, Utsman memang sudah berkecimpung dalam dunia bisnis. Di tangan Utsman, semua bisnis yang dikelolanya selalu saja berkembang dengan baik. Mungkin inilah bukti bahwa orang dermawan akan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Dan dikisahkan pula ada beberapa karomah dari Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama adalah Sayyidina Utsman bin Affan mampu melihat dosa orang lain. Dalam kitab Al-Tabaqat Taj Al-Subki menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertemu kepada Sayyidina Utsman. Laki-laki itu baru saja bertemu dengan seorang perempuan di tengah jalan. Lalu ia menghayalkannya. Sayyidina Utsman bin Affan berkata kepada laki-laki itu, "Aku melihat ada bekas zina di matamu." Laki-laki itu bertanya, "Apakah wahyu masih diturunkan setelah Rasulullah SAW wafat?" Utsman menjawab, "Tidak, ini adalah firasat seorang mukmin." Utsman bin Affan mengatakan hal tersebut untuk mendidik dan menegur laki-laki itu agar tidak mengulangi apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, Taj al-Subki menjelaskan bahwa bila seorang hatinya jernih, maka ia akan melihat dengan nur Allah, sehingga ia bisa mengetahui apa yang dilihatnya itu kotor atau bersih.
Makom orang-orang seperti itu berbeda-beda. Ada yang mengetahui bahwa yang dilihatnya itu kotor, tetapi ia tidak mengetahui sebabnya. Ada yang makomnya lebih tinggi karena mengetahui sebab kotornya, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika ada seorang laki-laki datang kepadanya, Sayyidina Utsman bin Affan dapat melihat bahwa hati orang itu kotor dan mengetahuinya sebabnya, yakni karena menghayalkan seorang perempuan. Karomah berikutnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan memiliki tongkat keramat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Zazah Al-Ghifari mendekati Sayyidina Utsman bin Affan yang sedang berada di atas mimbar. Zazah merebut tongkat Utsman lalu mematahkannya. Belum lewat setahun, Allah Ta'ala menimpakan penyakit yang menggerogoti tangan Zazah hingga menyebabkan ia wafat. Riwayat Al-Barudi dan Ibnu Sa'kan. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Zazah Al-Ghifari mendekati Utsman bin Affan yang sedang berkhutbah. Lalu ia merebut tongkat dari tangan Utsman dan meletakkannya di atas lututnya. Lalu ia mematahkannya. Orang-orang pun menjerit. Lalu Allah Ta'ala menimpakan penyakit pada lutut Zazah dan tidak sampai setahun ia pun meninggal. Riwayat Ibnu Sa'kan dari Falih bin Sulaiman yang dikemukakan dalam kitab Hujjatullah ala al-alamin. Dan karomah Sayyidina Utsman bin Affan berikutnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan berbicara dengan Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Diceritakan bahwa Abdullah bin Salam mendatangi Sayyidina Utsman bin Affan yang sedang dikurung dalam tahanan untuk mengucapkan salam kepadanya. Utsman bercerita, "Selamat datang saudaraku. Aku melihat Rasulullah SAW dalam ventilasi kecil ini." Rasulullah SAW bertanya, "Utsman, apakah mereka mengurungmu?" Aku menjawab, "Ya." Lalu beliau memberikan seember air kepadaku dan aku meminumnya sampai puas. Rasulullah SAW berkata lagi, "Kalau kamu mau bebas, niscaya kamu akan bebas. Dan kalau kamu mau makan bersama kami, mari ikut kami." Kemudian aku memilih makan bersama mereka. Pada hari itu juga Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh dan wafat dalam keadaan syahid. Pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan telah membukukan lembaran-lembaran Al-Quran atau mushaf yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Dia menjadi seorang khalifah selama 12 tahun dan wafat saat sedang membaca Al-Quran di bulan haji tahun 35 Hijriah. Saat itu usia Utsman sekitar 82 tahun. Beliau dimakamkan di wilayah Madinah. Detik-detik wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan yaitu terjadi pada akhir hari pengepungan, yaitu hari terbunuhnya Utsman bin Affan. Beliau tidur, kemudian pagi harinya mengatakan, "Biarlah mereka itu membunuhku." Lalu beliau juga berkata, "Aku melihat Nabi SAW dalam mimpi bersama Abu Bakar dan Umar." Pengepungan berlanjut hingga pagi hari Jumat yang bertepatan dengan 12 Zulhijjah 35 Hijriah. Pada waktu itu Utsman sedang duduk di rumahnya bersama para sahabat yang berjumlah banyak sekali. Mereka yang ingin membela dan melindungi beliau dari kebengisan para pendemo tersebut. Sayyidina Utsman bin Affan telah memerintahkan mereka untuk keluar dari rumah dan melarang mereka untuk membelanya. Namun mereka tetap berkeinginan membela beliau seperti yang telah disebutkan. Terakhir kali, beliau dapat menjadikan mereka menerima perintah beliau hingga mereka semua keluar dari rumah dan membiarkan beliau sendiri dengan para pendemo itu. Tidak ada yang tersisa di rumah, melainkan Utsman dan keluarganya saja. Tak ada lagi seorang pun yang menjaga Utsman, lalu beliau membuka pintu rumah. Pada saat itu, beliau sedang berpuasa. Lalu tiba-tiba masuk seorang yang tidak disebutkan namanya. Ketika dia melihat beliau berkata, "Antara aku dan engkau adalah kitabullah." Kemudian dia keluar dan meninggalkan Utsman. Tidak berselang lama, maka seseorang dari Bani Sadus yang dijuluki sebagai Al-Maut Al-Aswad atau kematian hitam, lalu dia mencekik beliau dan cekikannya seperti tebasan pedang. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih lembut dari lehernya. Aku telah mencekiknya hingga aku melihat nafasnya seperti jin yang mengalir di tubuhnya."
Hadis riwayat Khalifah dalam At-Tariq 174 sampai 175 dari riwayat Abu Sa'id. Kemudian dia menebaskan pedangnya kepada beliau dan Utsman pun menangkisnya dengan tangan beliau hingga terputus. Lalu Utsman berkata, "Demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Yang demikian itu karena beliau termasuk para penulis wahyu Allah, yaitu Al-Quran, dan beliau termasuk orang pertama yang menulis mushaf dengan didikte langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terbunuh dan mushaf berada di depan beliau. Darah mengalir dari potongan tangan beliau hingga mengenai mushaf yang berada di depan beliau yang sedang beliau baca. Darah tersebut jatuh pada firman Allah. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Hadis riwayat Khalifah dalam At-Tariq 175. Ruh beliau yang suci itu pun naik kepada Robnya dengan penuh keriduan dan mengadukan kezaliman para pelakunya. Semoga keriduan Allah bagi Utsman dan semoga Allah memasukkannya ke dalam surganya yang luas bersama Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabat beliau. Dan beliau wafat pada Jumat pagi 12 Zulhijjah. Demikian kisah dari Khalifah Utsman bin Affan yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa